Kisah peradaban Bani Israel, dari kejayaan hingga pengasingan. Yang like dan subscribe semoga dilancarkan rezekinya amin. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub, Israel, yang memiliki 12 putra. Dari mereka, lahirlah 12 suku yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Awalnya, mereka tinggal di tanah Kanaan, sekarang Palestina dan sekitarnya. Namun, ketika terjadi kelaparan, mereka pindah ke Mesir atas undangan Nabi Yusuf, yang saat itu menjadi pejabat tinggi di Mesir. Setelah beberapa generasi, raja-raja Mesir, Fir'aun, mulai menindas Bani Israel karena jumlah mereka yang terus bertambah. Fir'aun bahkan memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel. Namun, Nabi Musa selamat dan dibesarkan di istana Fir'aun. Ketika dewasa, Nabi Musa diangkat menjadi rasul dan diperintahkan Allah untuk membebaskan Bani Israel. Dengan berbagai mukjizat, termasuk membelah Laut Merah, Nabi Musa membawa mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus. Setelah keluar dari Mesir, Bani Israel mengembara di padang pasir selama 40 tahun akibat ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah. Mereka diberikan kitab Taurat di Gunung Sinai sebagai petunjuk hidup. Setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha bin Nun memimpin mereka memasuki tanah Kanaan dan menaklukkan kota-kota di sana. Pada awalnya, Bani Israel dipimpin oleh para hakim yang bertindak sebagai pemimpin spiritual dan militer. Namun, karena ancaman dari bangsa lain, mereka meminta seorang raja. Allah kemudian mengangkat Talut, Saul, sebagai raja pertama mereka. Setelah Talut, muncullah Nabi Daud, yang berhasil menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikannya pusat pemerintahan. Anaknya, Nabi Sulaiman, membawa Bani Israel ke puncak kejayaan dengan membangun Baitul Maqdis, kuil Sulaiman, yang menjadi pusat ibadah dan kekuasaan. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara, ibu kota Samaria. Kerajaan Yehuda di selatan, ibu kota Yerusalem. Perpecahan ini melemahkan mereka, sehingga kerajaan-kerajaan asing seperti Asyur dan Babilonia mudah menaklukkan mereka. Pada tahun 586 SM, Raja Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan Yerusalem dan Baitul Maqdis serta membawa banyak orang Yahudi ke pengasingan di Babilonia, pembuangan Babilonia. Setelah Babilonia ditaklukkan oleh Persia, Raja Kores Agung mengizinkan Bani Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Baitul Maqdis. Namun, mereka kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Yunani dan Romawi. Pada tahun 70 M, Romawi menghancurkan Baitul Maqdis dalam pemberontakan besar Yahudi. Sebagian besar orang Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia, yang dikenal sebagai diaspora Yahudi. Meskipun mengalami berbagai cobaan, Bani Israel meninggalkan warisan besar dalam sejarah dunia, terutama dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Banyak nabi dari kalangan mereka, termasuk Musa, Daud, Sulaiman, hingga Isa, Yesus, yang membawa ajaran ketuhanan kepada umat manusia. Setelah penghancuran Baitul Maqdis oleh Romawi pada tahun 70 M, Bani Israel, Yahudi, menyebar ke berbagai belahan dunia dalam peristiwa yang dikenal sebagai diaspora Yahudi. Mereka bermigrasi ke Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Selama ribuan tahun dalam diaspora, mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk diskriminasi dan pengusiran dari berbagai negara. Di Eropa, mereka sering dikambing hitamkan dalam berbagai krisis, yang menyebabkan mereka hidup dalam komunitas tertutup yang disebut ghetto. Ketika Islam berkembang pada abad ke-7 M, banyak orang Yahudi hidup di bawah pemerintahan Muslim, terutama di Timur Tengah dan Spanyol, Al-Andalus. Di wilayah-wilayah ini, mereka mendapat perlindungan sebagai ahlul kitab dan berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Pada masa keemasan Islam, para ilmuwan Yahudi seperti Maimonides, Ibnu Maimun, berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu. Namun, situasi mereka berubah tergantung pada kebijakan penguasa Muslim di berbagai tempat. Di Eropa, terutama pada abad pertengahan dan Renaissance, orang Yahudi mengalami penganiayaan besar, termasuk Inkuisisi Spanyol, 1492, yang memaksa mereka memilih antara berpindah agama atau diusir. Pada abad ke-19, gerakan nasionalisme Yahudi, yang dikenal sebagai Zionisme, mulai berkembang dengan tujuan mendirikan kembali negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini dipimpin oleh Theodor Herzl, yang mendorong migrasi orang Yahudi ke Palestina, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-20, tragedi besar menimpa Bani Israel dalam peristiwa Holocaust selama Perang Dunia Kedua. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi Jerman di kamp-kamp konsentrasi. Setelah perang, simpati dunia terhadap penderitaan mereka meningkat,
dan pada tahun 1948, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, negara Israel didirikan di Palestina. Pendirian Israel menimbulkan konflik besar dengan bangsa Arab, yang menganggap tanah Palestina telah lama menjadi milik mereka. Hal ini menyebabkan berbagai perang Arab-Israel, termasuk Perang tahun 1948, 1967, Perang 6 Hari, dan 1973, Perang Yom Kippur. Hingga saat ini, konflik antara Israel dan Palestina masih berlangsung. Meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, seperti Perjanjian Oslo, 1993, sengketa wilayah dan hak pengungsi Palestina masih menjadi sumber ketegangan. Di sisi lain, Israel berkembang menjadi negara maju dengan ekonomi dan teknologi yang kuat. Namun, permasalahan sosial dan politik tetap menjadi tantangan bagi bangsa Yahudi dan penduduk Palestina yang hidup berdampingan dalam ketegangan yang terus berlanjut. Sejak berdirinya pada tahun 1948, Israel berkembang pesat menjadi negara dengan ekonomi yang kuat dan teknologi maju. Mereka berhasil mengubah wilayah yang sebelumnya tandus menjadi lahan pertanian yang subur menggunakan teknologi irigasi canggih. Selain itu, Israel menjadi pusat inovasi dalam bidang teknologi, militer, dan sains. Perusahaan teknologi Israel, seperti dalam industri siber dan kecerdasan buatan, AI, dikenal di seluruh dunia. Namun, keberhasilan ini juga diiringi oleh ketegangan dengan negara-negara tetangga dan komunitas Palestina yang masih memperjuangkan hak mereka atas tanah yang diklaim sebagai wilayah nenek moyang mereka. Masalah utama yang terus membayangi Israel adalah konflik dengan Palestina. Setelah Perang 6 Hari, 1967, Israel menguasai wilayah-wilayah seperti tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Meskipun ada upaya perundingan, ketegangan masih terus terjadi. Pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel, yang berujung pada Perjanjian Oslo, 1993. Gelombang kekerasan baru setelah gagalnya negosiasi damai. Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sering terlibat bentrokan, terutama di jalur Gaza. Meskipun konflik berlanjut, beberapa negara Arab mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan Abraham, 2020, yang ditandatangani antara Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko menunjukkan perubahan sikap beberapa negara Arab terhadap Israel. Namun, di sisi lain, hubungan dengan Palestina masih belum terselesaikan. Perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional terus berlangsung, sementara Israel tetap mempertahankan kebijakan keamanannya dengan ketat. Penyelesaian konflik ini masih jauh dari kata final. Solusi dua negara masih diperdebatkan. Hubungan dengan Iran dan kelompok bersenjata di sekitarnya seperti Hezbollah masih menjadi ancaman. Ketegangan antara kelompok sekuler dan ultra-ortodoks dalam masyarakat Israel semakin meningkat. Banyak negara dan organisasi internasional mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina. Sejarah panjang Bani Israel menunjukkan bahwa mereka selalu mengalami siklus kejayaan, kehancuran, dan kebangkitan kembali. Israel dan Palestina berdampingan sebagai dua negara merdeka, meskipun tantangannya sangat besar. Israel dan Palestina bersatu dalam satu negara, tetapi ini sulit diterima oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada solusi politik, ketegangan dan perang mungkin akan terus berlangsung.